Kota Payakumbuh adalah salah satu kota besar yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kota Payakumbuh dikelilingi Kabupaten 50 kota dan terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan serta berada pada hamparan kaki Gunung Sago. Nah, bentang alam kota ini pun memiliki ketinggian yang bervariasi dan membuat suhu udara di Kota Payakumbuh tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Nah, ngomong-ngomong tentang Kota Payakumbuh nih teman, nah di video kali ini kita bakal bahas tentang fakta menarik Kota Payakumbuh. Tonton videonya ya sampai habis, dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Tujuh fakta menarik tentang Payakumbuh. 1. Kota Batia. Sekarang ini Payakumbuh mempunyai beberapa julukan, salah satunya adalah Kota Batia. Batia merupakan makanan khas Payakumbuh, berupa kerupuk yang serupa dengan rengginang. Bedanya terletak pada bahan pembuatannya, jika rengginang terbuat dari beras biasa sedangkan batia terbuat dari beras ketan putih. Meskipun berasal dari Payakumbuh, batia dapat ditemukan di daerah lain yang ada di Sumatera Barat. Dikutip dari Wikipedia, Kota Batia melekat sebagai julukan bagi Kota Payakumbuh ketika Wali Kota Payakumbuh yang dijabat oleh Bapak Mutiar Muchtar pada tahun 1988 sampai dengan 1993. Namun Batia dimaksud adalah kepanjangan dari kota bersih, aman, tertib, indah, asri, dan harmonis. 2. Kota Biru. Sumatera Barat mungkin sering mendengar atau melihat tulisan Kota Biru. Nah, kota kecil yang berbatasan langsung dengan Kabupaten 50 kota ini memang memiliki sejuta pesona, termasuk julukan yang misterius tetapi melekat di telinga semua orang. Dikutip dari liputan6.com, menurut masyarakat Kota Payakumbuh, Ade Suhendra, yang juga merupakan influencer, melekatnya nama Kota Biru tidak jauh dari arti lambang daerah ini. Salah satu warna yang mendominasi adalah biru. Nah, dikutip dari Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2012 tentang lambang daerah Kota Payakumbuh, warna biru berarti keramah-tamahan. Air jernih, ikannya jinak, mengandung harapan pada masa depan yang lebih baik. Nah, perda tersebut merupakan pengganti undang-undang yang sebelumnya mengatur mengenai lambang daerah. 3. Terdapat Kampung Rendang. Kampung Rendang di Kota Payakumbuh berada di Jalan Tamalaka, Lampasi, Kota Payakumbuh. Payakumbuh juga sudah terkenal dengan keenakan rendangnya. Bahkan rendang terenak ada di Payakumbuh. Payakumbuh juga memiliki puluhan varian rendang yang menarik, sehingga bisa dikembangkan menjadi kekayaan kuliner daerah. Nah, teman, hingga saat ini ada 30 varian rendang dengan berbagai macam bahan. Berbagai rendang yang siap disajikan itu antara lain rendang telur, daging sapi, suwir daging, paru, ayam, suwir ayam, ubi, suwir itik, jamur basah, jamur kering, jamur kriuk, jengkol, jantung pisang, dan daun singkong. Varian lainnya adalah rendang belut, ikan tuna, daun-daun, pare, pakis atau paku, lokan, cubada, daging tumbuk, paru basah, jamu kurma, jagung, ikan lele, ikan nila, ikan gabus, haruan, maco, dan udang. Nah, dari 30 varian tersebut ada 8 jenis yang paling banyak diminati pembeli. Kedelapan varian itu adalah rendang sapi, rendang telur, rendang paru, rendang tumbuk daging, rendang suwir, ayam ataupun daging, jamur, dan belut. Nah, buat pecinta kuliner, Kampung Rendang adalah salah satu tempat yang wajib dikunjungi jika berlibur ke Sumatera Barat. 4. Ngalau Indah. Ngalau Indah terletak di ketinggian sekitar 640 mdpl dengan luas area 10 hektar. Pengunjung akan disuguhkan pemandangan indah Kota Payakumbuh. Ngalau Indah merupakan salah satu objek wisata unggulan di Kota Payakumbuh dengan objek utama yaitu sebuah gua alami yang memiliki stalaktit dan stalagmit yang begitu indah. Suasana asri ditumbuhi perpohonan dan udara yang sejuk membuat Ngalau Indah menjadi salah satu kawasan wisata keluarga yang banyak dikunjungi khususnya di akhir pekan dan libur panjang. Nah, dalam Gua Ngalau Indah ini selain menikmati keindahan stalaktit dan stalagmit, pengunjung juga dapat melihat berbagai bentuk bebatuan yang menyerupai beberapa bentuk. Salah satunya bentuk gong, gajah, kelambu pengantin, payung, dan yang paling unik adalah batu yang meneteskan air yang dikenal dengan sebutan batu ibu menangis karena bentuknya yang mirip dengan ibu menangis. Kemudian saat berada di dalam gua, pengunjung juga akan dihibur dengan nyanyian suara burung layang-layang dan kelelawar yang bergema di dalam gua. 5. Pacuitia.
5. Pacu Itia. Pacu Itia sendiri berasal dari Payakumbuh dan Kabupaten Limau Kota. Kebiasaan ini pun unik karena kalau biasanya orang banyak menggunakan sapi atau kerbau sebagai hewan yang sering digunakan untuk berpacu, lain halnya dengan kebiasaan masyarakat Limau Kota yang menggunakan itik sebagai hewan yang dipacu. Media yang digunakan sebagai media pacuan adalah sawah, dan dalam perkembangannya masyarakat membuat sebuah gelanggang khusus untuk tempat itik berpacu. Dalam pacu itia ini juga diberikan ketentuan dan peraturan mengenai pacu itia. Salah satunya peraturan umumnya adalah usia itik itu harus berkisar 4-6 bulan, serta sayapnya tidak boleh berpilih dan arah sayapnya pun harus ke atas. Tradisi pacu itia yang sempat mati suri di Payakumbuh baru dihidupkan kembali sejak tahun 1980-an. Pelopornya kala itu adalah seorang camat bernama Amasri B.A. yang dijuluki warga sebagai camat itik karena perhatiannya yang luar biasa terhadap permainan tradisi ini. Dikutip dari padangkita.com, ada 4 nagari-negara yang masyarakatnya mewarisi tradisi pacu itia. Keempat negari itu adalah Nagari Awak Kuniang dan Nagari Ayatabi di kota Payakumbuh. Kemudian Nagari Sikabu-Kabu, Tanjung Haru, Padang Panjang, dan Nagari Sungai Kamuyang di Kecamatan Luak, Kabupaten Limau Kota. 6. Sate Danguang-Danguang. Kalau Pariaman punya sate berkuah coklat dengan daging berukuran kecil, nah Payakumbuh punya sate Danguang-Danguang. Namanya diambil dari nama daerah asal sajian ini, Danguang-Danguang, Kabupaten Limau Kota. Namun sate Danguang-Danguang telah jadi kuliner khas kota Payakumbuh yang wajib juga dicoba jika berkunjung ke kota Payakumbuh. Perbedaan sate khas Payakumbuh ini terlihat pada warna kuah dan ukuran daging sate. Sama-sama kental namun warna kuning sedikit semurat merah. Irisan daging satenya berukuran lebih besar dan tebal. Warna daging satenya juga tidak coklat, melainkan coklat dengan semuratan bumbu kuning. Nah, salah satu tempat makan sate Danguang-Danguang ada di wilayah Pasar Payakumbuh. Kalau tidak sempat datang ke wilayah Suliki, teman bisa mencicipi sajian ini di Pondok Sate Danguang-Danguang asli. Walau hanya berupa warung tenda di pinggir jalan, warung sate ini selalu ramai pengunjung. Salah satu yang membedakan dengan sate Padang biasa adalah letak pada penyajiannya. Pada sate Danguang-Danguang, kuah sate dan ketupat dipisah dengan daging satenya. Nah, kita bisa menyantap daging sate Danguang-Danguang ini sepuasnya. 7. Jembatan Ratapan Ibu. Jembatan Ratapan Ibu adalah sebuah jembatan yang terletak di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Jembatan ini dibangun tahun 1818 dan memiliki panjang 40 meter dengan arsitektur kuno berupa susunan batu merah setengah lingkaran yang direkat dengan kapur dan semen tanpa menggunakan tulang besi. Jembatan ini melintasi Sungai Batanghagam, menghubungkan Pasar Payakumbuh dengan Nagari Ayatabi yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menggunakan para pribumi sebagai pekerja paksa. Di atas jembatan inilah pemuda Nagari Payakumbuh dahulu dibantai dan dibunuh oleh serdadu Belanda. Jembatan ini menjadi terkenal dan bersejarah karena menjadi tempat eksekusi para pejuang kemerdekaan oleh tentara Belanda di zaman penjajahan. Mereka disuruh berbaris di pinggir jembatan menghadapi sungai, lalu serdadu Belanda mengeksekusi dengan cara menembak. Kemudian mayat mereka dilempar ke Sungai Agam yang berada di bawah jembatan itu, yang kemudian hanyut di bawah arus sungai. Kejadian itu disaksikan langsung oleh masyarakat sekitar. Kaum ibu yang melihatnya tak bisa berbuat banyak selain hanya bisa pasrah dan terus menangisi melihat peristiwa kejam itu. Untuk mengenang kekejaman Belanda dan perjuangan para pejuang yang dibantai di jembatan Ratapan Ibu, maka dibangun monumen Ratapan Ibu. Sebuah patung wanita parubaya yang mencerminkan seorang ibu yang mengenakan pakaian khas Minang dan menunjuk ke arah jembatan seolah-olah menggambarkan kesedihan seorang ibu yang melihat anak dan suami mereka dibantai di jembatan tersebut. Nah, itu dia teman, video tentang fakta menarik kota Payakumbuh. Gimana menurut pendapat teman? Ayo silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kita mau mengingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya ya. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, apakah itu grup WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minangkabau akan semakin luas lagi. Dan kita bisa lebih bersemangat untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.